para pemirsa, itu tadi para wali-wali Allah itu luar biasa. Memang mereka sudah paham Al-Quran. Cobaan siapa? Nabi Lut, istrinya gak main-main. Nah, lalu siapa? Nabi Nuh, anaknya sendiri, dia yang melahirkan, darah dagingnya. Bayangkan teman, darah dagingnya. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hai anakku, masalah kamu bersama aku nak di kapal ini nak, janganlah kalian bersama orang-orang kafir. Apa jawabnya? Itu pemirsa, sa'awi ila jabalin, saya akan naik ke gunung untuk menyelamatkannya. Ini anaknya memang mokong ya. Kalau wali-wali Allah ya mohon maaf para pemirsa yang luar biasa. Kita semuanya orang biasa ya. Orang biasa tapi rasa luar biasa apa kok pemirsa ya. Karena mencintai para wali. Ya pemirsa, para wali-wali Allah ini tentunya mereka bukanlah orang sembarangan ya. Mereka memahami ayat-ayat suci Al-Quran secara detail. Jadi mereka itu orang-orang yang memang betul-betul dekat pada Allah ya. Maka jangan heran para wali-wali Allah ini ya, di samping beliau ibadahnya kuat ya, lalu mereka juga senang humor pemirsa, suka musik pemirsa ya. Para wali-wali Allah ini mereka hidupnya ini nggak terkekang dengan apa ya, sifat kemanusiaan. Apa? Jadi semuanya sudah tahu ya, dekatnya pada Allah, masya Allah tidak ada sekat bagi dia. Allah yakhluqu ma yasha. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini, ciptaan Allah ya. Berbagai macam binatang dengan segala jenisnya, berbagai macam tumbuhan segala jenisnya, berbagai macam manusia, suku, bangsa, bentuknya, termasuk juga berbagai macam kenikmatan dunia ini. Para wali-wali Allah ini luar biasa ya pemirsa ya. Nanti kita sambung-sambung ya, bincang-bincang sepak terjang para wali-wali Allah. Di antara para wali-wali Allah itu pemirsa, mereka ini merelakan hidupnya. Mohon maaf pemirsa, hidupnya itu enggak untuk dirinya sendiri. Bayangkan orang-orang wali-wali yang datang ke Indonesia ini, Ustaz Ali, wali-wali ini kebanyakan keturunan Rasulullah ya, wali ya Ustaz Ali ya. Jadi mereka itu Ustaz Ali ya, padahal lahirnya kalau mohon maaf ya mungkin di Makkatul Mukarramah bambanya, lalu anak cucunya itu ada yang di mana ya? Di Ustaz Ali di mana ya? Boleh saya ulas? Ya, sesepuh dari Wali Songo yaitu Sayyid Jumatul Kubro itu putra dari Sayyid Jalaluddin. Sayyid Jalaluddin ini menjadi raja di Champa ya, tepatnya wilayah Vietnam dan Thailand. Nah, Sayyid Jalaluddin ini putra dari Sayyid Abdullah Khan. Nah, Sayyid Abdullah Khan ini putra dari Sayyid Abdul Malik Azomat Khan. Nah, inilah cikal bakal sesepuh dari Wali Songo Azomat Khan itu Sayyid Abdul Malik yang menjadi raja di India. Sayyid Abdul Malik ini putra dari Sayyid Alwi. Sayyid Alwi putra dari Muhammad Sohibil Mirbad yang makamnya ada di Oman. Nah, dan terus bersambung nasabnya kepada Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain putra dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Siti Fatimah putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah silsilah nasab dari sesepuh Wali Songo yang bersambung kepada Rasulullah melalui Sayyid Husain.
Dan adapun yang lain seperti Said Abdul Qadir Jailani itu nasabnya bersambung kepada Said Hasan ya. Siti Fatimah dan Sayyidina Ali ini kan punya dua putra, Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau sesepuh Wali Songo bersambung kepada Said Husain, kalau Said Abdul Qadir Jailani bersambung kepada Said Hasan. Nah, demikianlah silsilah nasab dari para Wali Songo. Iya. Ustadz Ali, untuk ini Ustadz Ali, saya Jumatil Kubro dari putra-putrinya siapa aja Ustadz Ali? Ya. Mau diceritakan? Saya Jumatil Kubro ini sebenarnya memiliki 5 istri. Nah, ini yang tidak kita ketahui. Makanya kita dan panitia ini ya, Maunata Group ini berusaha untuk membedah secara lengkap silsilah nasab Wali Songo ini secara utuh. Ya berusaha Ustadz Ali ya. Ada istrinya itu dari India satu, ya. Ada yang berasal dari Samarkand, ya, Uzbekistan sekarang. Ada yang dari Maghribi. Maghribi itu kalau sekarang negara Mesir atau Maroko, ya. Kemudian ada yang dari Campa, ya. Ada yang dari Malaysia. Nah, ada juga yang dari Goa, oh ya, jadi 6. Nah, dari ke-6 istri ini menurunkan beberapa keturunan yang menjadi Wali Songo. Nah, ada yang terkenal ya di rombongan Ziarah Wali, namun ada yang tidak dikenal. Nah, inilah concern kita ya, perhatian kita Maunata Group untuk mengulas keluarga dari Wali Songo secara semua ya, secara menyeluruh ya. Itu kita akan step by step, kita akan napaktilasi anggota dari Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Itulah Maunata Group hadir dalam dunia ziarah ya. Iya ya, luar biasa pemirsa ya. Ustadz Ali, masya Allah, ya. Beliau ini apa ya, sangat luar biasa mencintai para wali-wali, mencintai sejarah para wali-wali. Ya, tentunya tidak keliru ya kalau kita senang ikut jamaah beliau ya ke wali-wali ini, karena sejarah-sejarah beliau insya Allah bukunya ada pemirsa, bukunya ada ya. Kalau pemirsa pesan bisa kontak saya. Ustadz Ali, untuk ini Ustadz Ali ya, perkembangan pertama kali misalnya saya Jumatil Kubro itu gimana Ustadz Ali sehingga melahirkan para wali-wali di tanah Jawa ini Ustadz Ali, terutama di wilayah Jawa Timur Ustadz Ali ya. Bagaimana Ustadz Ali, bisa cerita sedikit Ustadz Ali? Ya, untuk napaktilasi saya Jumatil Kubro ke Pulau Jawa ini, pada awalnya beliau dari Samudra Pak. Nah, setelah dari Campa kemudian Malaysia dan berpindah ke Campa karena kerajaan yang ada di Campa itu diserang atau dimusuhi oleh bangsa Vietnam, ya, oleh orang-orang Vietnam yang mayoritas beragama Hindu atau Buddha. Nah, beliau akhirnya berhijrah ke Malaysia terlebih dahulu, kemudian menikah di sana, kemudian melanjutkan ke Samudra Pasai. Setelah itu baru ke Majapahit, ya, tepatnya di Troloyo ini. Begitu Ustadz Isa. Oh iya. Ya. Jadi seperti itu nggak Ustadz Ali. Lalu gimana Ustadz Ali kalau misalnya itu yang ada Mbah Raden Nama Sunan Ampel, itu keturunan keberapa sih Ustadz Ali? Ya. Mbah Raden Ahmad Romadua ini adalah cucu ya kalau dari Sayyid Jumatil Kubro ya. Karena Raden Ahmad ini putra dari Ibrahim Asmarokondi. Nah, Ibrahim Asmarokondi ini putra dari Sayyid Jumatil Kubro. Nah, itu ya, urutannya ya. Jadi Sunan Ampel ini masih cucunya ya, bukan
ada ya. Saya Cucunya nggih. Nggih, Nggih. cucunya. Itu insyaallah sahih Ustaz Ali nggih. Ya, sudah sudah. Sahih nggih sejarahnya. Nggih. Ustaz Ali yang ini Ustaz, yang misalnya ada Sunan Giri, Sunan Muria, Ya. Sunan yang lainnya Ustaz Ali bisa Ya, diceritakan? oke. Kalau Sunan Giri itu putra dari Maulana Ishaq. Nah, Maulana Ishaq ini putra dari Ibrahim Asmarogondi. Ya, putra dari Ibrahim Asmarogondi yang kuat ya. Ada yang mengatakan Maulana Ishaq ini putra dari Sayyid Junaid. Nah, ada beberapa versi yang mengatakan begitu. Iya, Adapun Sunan Muria, nah, kalau kita tidak tahu sejarah, maka kita menganggap Sunan Muria itu sama dengan wali-wali lainnya. Padahal bukan. Sunan Muria ini paling muda ya. Beliau itu cicit ya. Ini Sunan Muria itu putra dari Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo ini putra dari Raden Sahur ya, Raden Sahur. Ya, Raden Sahur. Nah, Raden Sahur ini itu punya saudara yang dinikah oleh Raden Ahmad Sunan Ampel. Ustaz Ali, Itu. koreksi Ustaz Ali. Kalau Ya. yang namanya Sunan Kalijogo ya, Iya, Sunan Kalijogo itu kan Tumenggung Wilatik Tutuban Ustaz Ali kalau nggak. putra. Oh putranya ya. Putranya. Oh nggih nggih Ada nggih Tejo. nggih. Nama- Nggih nggih. Oh nama asli siapa Ustaz Ali? Ada beberapa versi. Nggih. Ada yang mengatakan Aryo Tejo itu sebutan, ada yang mengatakan Raden Sahurnya yang sebutan. Oh gitu Itu. ya. Nah, itu ke atasnya itu Abdurrahman namanya. Oh gitu. Abdurrahman. Iya. Itu yang makamnya di Parengan, Dagangan, Tuban. Iya. Nah, itu. Nggih nggih nggih. Nggih betul. Jadi kalau Sunan Kalijogo ini kalau kita ibaratkan beliau sepantaran dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang itu putra dari Raden Ahmad Oh nggih. Sunan Ampel. Nah, itu Nggih. sepantaran ya. Sunan Giri. Sunan Bonang, nah, nggih. Sunan Giri, Iya. Sunan Derajat itu sepantaran. Nggih. Jadi begitu. Nggih nggih nggih. Betul betul. Jadi ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, cerita dari Ustadz Ali selaku ketua Maunaken ya insyaallah Yayasan Maunaken ya. Menataka. Ya Maunataka ini beliau concern dalam hal dunia ziarah para aulia illah ya. Luar biasa beliau. Insya Allah nanti akan kita lanjut pemirsa cerita-cerita yang menarik lagi pemirsa. Ya, Ustadz Ali, Ya. cerita sedikit ini dong apa masalah wilayah? Kenapa ya para wali-wali itu kok kebanyakan di wilayah utara, Ustadz Ali? Kok misalnya saya lihat ya kayak Sunan Ampel itu Surabaya. Kalau yang utara itu, masya Allah banyak sekali Maulana Ishaq, Gresik ya, lalu Makdum Ibrahim, Sunan Bonang itu di wilayah utara. Lalu ada Mbah Asy'ari Syekh Jagung ya. Lalu ada lagi Tuban itu Sunan Makdum Ibrahim nggih. Lalu Sunan Derajat. Ustadz Ali bisa cerita ini sedikit ya mengenai penyebarannya kok rata-rata di wilayah situ. Bahkan Tuban itu dikatakan kota wali itu. Ustadz Ali bagaimana Ustadz Ali? Betul ya, betul sekali. Kenapa para wali songo itu banyak makamnya ya itu berada di pesisir pesisir Pantai. ya, atau di utara ya, Pantura. Iya, karena pada waktu dulu moda transportasi itu menggunakan kapal. Oh iya. Jadi mereka belum ada pesawat Pak Ali ya? Ya, masih belum ada pesawat. Ya Pak Bendi ya. Masih belum ada pesawat. Iya, belum kalau ada pesawat itu kereta ya api. turun di mana-mana ya. Maka Iya. singgahnya itu di pesisir utara Iya. situ ya. Nggih.
Kita ini pemirsa Subang, Manyar. dengan Ustadz Fendi ini pemirsa. Assalamualaikum Ustadz Fendi ya, Insya Allah. Ya ini Luar biasa. punya. Ini beliau ini adalah sangat luar biasa pemirsa. Saya pokoknya senang sekali beliau. Cinta ulama, cinta pejuang-pejuang, para alim ulama. Beliau luar biasa. Ya kegiatannya kerja ini tetap meskipun cintanya pada ibadah Al-Quran, ya menghatamkan Al-Quran di beberapa tempat di lalu beliau juga senang para ulama, senang para wali. Kerja juga serius sekali pemirsa dia, ya kerjanya dapat ya kerja di tempat yang basah beliau juga ya. Ya alhamdulillah kita doakan ya Ustadz Fendi sukses selalu ya. Ya, amin. Ya Ustadz Ali ya. Ya. Kita lanjut bincang-bincang Ustadz Ali ya. Kenapa Ustadz Ali tadi bener ya kalau misalnya di wali-wali itu memang zaman dahulu belum ada pesawat terbang ya. Jadi mereka itu ya bersandarnya pakai ini ya Ustadz Ali ya. Iya ya. Kapal itu ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Memang gini ya Ustadz Ali. Cerita sedikit Nggih. tentang Ibrahim Mas Markondi. Nggih. Abahnya Sunan Ampel itu kebetulan ya beliau itu Rombongan dari Medakan Ayu di Syekh Jabung Syekh Abdurrahman. Semoga menjadi keluarga-keluarga yang soleh solihah. Amin. Pun.